Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawade Jumiati Nur, NIM 01A1202114, kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan materi biokimia farmasi mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasi. Langsung saja, 1. Pencernaan secara umum. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Berikut ini adalah beberapa organ tubuh yang termasuk dalam sistem pencernaan manusia, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, kandungan empedu, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. 2. Proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. 1. Di mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. 2. Kerongkongan. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai katup yang disebut lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Ketiga, lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. 4. Pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Berikutnya, kandungan empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpan di dalam kandungan empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Berikutnya, usus besar. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan tersebut dinamakan peristaltik. Usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Berikutnya, usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu pemberhentian terakhir pada saluran pencernaan.
Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, kita akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan makanan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Terakhir, anus. Anus adalah pemberhentian terakhir dari proses pencernaan, sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau feses keluar dari tubuh. Anus terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphincter atau otot internal dan eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi dubur. Lapisan ini akan mengetahui bentuk atau konsistensi dari feses, entah itu cairan atau hanya gas. Ketiga, enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya. Oke, 1. Mulut. Pada mulut menghasilkan suatu enzim yang dihasilkan oleh kelenjar air ludah yang bernama enzim amilase. Enzim amilase atau ptyalin memiliki fungsi yaitu mengubah patih atau amilo menjadi maltosa. Sebagai bahan ujinya, kita bisa memakan nasi lalu mengunyahnya dalam waktu lumayan lama. Maka nasi yang dimakan tadi akan terasa manis. Hal tersebut karena adanya enzim amilase ini. Kedua, lambung. Organ selanjutnya yaitu lambung. Di dalam lambung terjadi reaksi kimia yang disebabkan karena adanya enzim-enzim yaitu renin, pepsin, dan asam lambung. Asam lambung atau HCl adalah zat kimia yang berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan. Selain itu, asam lambung atau HCl juga membantu kerja enzim pepsin dalam rangka mengubah protein. 2. Enzim renin adalah enzim yang memiliki fungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein. 3. Enzim pepsin adalah enzim yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, proteosa, dan polipeptida. Oke, next, pankreas. Organ berikutnya yaitu pankreas yang menghasilkan beberapa enzim yaitu 1. Enzim tripsin memiliki fungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Kedua, enzim lipase memiliki fungsi untuk mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ketiga, enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilo menjadi disakarida. Keempat, enzim karbohidrase berfungsi untuk mencerna amilo menjadi maltosa. Organ berikutnya yaitu usus halus. Beberapa macam enzim yang berperan dalam usus halus yaitu 1. Enzim maltase berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. 2. Enzim laktase berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Ketiga, enzim enterokinase berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin. 4. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kelima, enzim peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. 6. Enzim sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Empat, penyakit yang terkait enzim pencernaan. Adapun penyakitnya yaitu 1. Peradangan lambung, 2. Tukak lambung, sindrom iritasi usus,
diare kronis, dan terakhir sembelit. 5. Prinsip penyakit sebabkan kita sakit. 1. Tukak lambung adalah luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit mah. Selain di lambung, jika luka tersebut dapat terbentuk di usus 12 jari atau di bagian bawah kerongkongan. Luka di lambung terbentuk ketika selaput yang melapisi lambung terkikis. Pengikisan selaput lambung umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit berikutnya yaitu diare. Terjadi ketika sering buang air besar lebih dari biasanya. Ini adalah gejala gastroenteritis dan juga muntah. Gastroenteritis adalah radang yang terjadi pada lambung atau usus karena infeksi bakteri atau virus. Umumnya diare menyebar melalui kontaminasi air dan makanan yang kotor atau kotoran manusia yang tersentuh. Ketiga, sembelit. Seseorang dikatakan mengalami sembelit apabila frekuensi BAB selama 1 minggu hanya berlangsung 3 kali atau kurang. Seringkali penyebab sembelit karena usus besar atau kolon menyerap terlalu banyak air dari feses. Hal ini terjadi apabila pergerakan makanan berjalan lambat melalui saluran pencernaan. 6. Penyakit yang ada pada nomor 4 dan penyebabnya. 1. Peradangan lambung adalah peradangan yang terjadi di selaput lambung. Penyebabnya adalah infeksi bakteri. 2. Tukak lambung adalah luka berupa bisul yang muncul di dinding pelapis lambung, esofagus bagian bawah atau ujung usus kecil. Penyebab umumnya dipicu peradangan karena infeksi bakteri dan efek samping penggunaan obat tertentu. Ketiga, sindrom iritasi usus adalah sekumpulan gejala akibat iritasi saluran pencernaan. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti, namun umumnya penyakit ini disebabkan oleh infeksi saluran pencernaan dan keracunan makanan. Keempat, yaitu diare kronis. Penyebab gangguan sistem pencernaan ini terkadang juga tidak ada hubungannya dengan usus, seperti penyakit tiroid dan diabetes. Terakhir, yaitu sembelit adalah gangguan sistem pencernaan yang membuat seseorang susah buang air besar. Umumnya masalah kesehatan ini disebabkan pola makan minim serat, ukuran minum air putih, dan malas bergerak. Berikutnya, obat untuk mengatasinya dan cara kerja obat tersebut. 1. Penyakit tukak lambung. Obat untuk mengatasinya yaitu dokter akan memberikan penghambat pompa proton atau PPI untuk menurunkan kadar asam lambung dan meredakan gejala. Contoh obat ini adalah esomeprazole. Obat ini bekerja dengan cara menghambat ATPase pada sel parietal lambung. Kedua, diare. Untuk mengatasinya, kita dapat mengonsumsi obat Imodium. Obat ini bekerja dengan cara memperlambat gerakan usus dan membuat feses menjadi lebih padat. Ketiga, sembelit. Untuk mengatasinya dapat menggunakan obat dulcolaktol, merupakan obat konstipasi atau sulit buang air besar yang mengandung laktosa yang bekerja menaikkan tekanan osmosa dan suasana asam sehingga feses menjadi lunak.
Obat ini dalam penggunaannya dapat dicampur sari buah, air, dan susu. Baik, itu saja presentasi materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.